Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran kelas 6 tema 1 subtema 3 pembelajaran ke-1 dan ke-2. Anak-anak, tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak berjula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Yang pertama, hewan akan habis atau akan langka itu disebabkan karena perburuan yang dilakukan oleh manusia. Coba perhatikan gambar berikut. Bisakah kalian menghitungnya? Berapa jumlah gajah yang harus mati demi untuk mendapatkan gading-gading sebanyak ini? Penyebab berikutnya adalah pembuangan sampah yang dilakukan juga oleh manusia. Coba perhatikan di sekitar kita. Banyak sekali sampah-sampah plastik yang bertebaran di sungai, di laut. Akibatnya banyak hewan-hewan yang mengira itu makanan, dan setiap hari dia memakan sampah-sampah plastik tersebut. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi pada hewan tersebut? Ya, tentu saja lama-lama hewan tersebut akan mati karena plastik tidak bisa dicerna oleh tubuh mereka. Kasihan sekali, bukan? Bertambahnya jumlah penduduk di dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Banyak hutan-hutan yang harus ditebang demi untuk dijadikan perkotaan. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutannya telah rusak? Kasihan sekali mereka. Nah, sekarang tahukah kamu apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan hewan-hewan tersebut? Ya, pinter. Salah satunya kita harus membuat suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah tersebut. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, saya punya tugas yang harus kalian cari. Yang pertama, sebutkan 10 hewan langka yang terancam punah di Indonesia. Yang nomor 2, sebutkan 5 suaka marga satwa yang ada di Indonesia beserta dengan hewan apa yang dilindungi di dalamnya. Yang ketiga, jelaskan apa sih perbedaan suaka marga satwa, cagar alam, dan taman nasional. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara perlindungan in situ dan perlindungan ex situ. Seperti biasa ya anak-anak, kalian bisa mencari informasi ini dari buku, dari Google, atau bertanya ke orang tua kalian. Nanti kalau sudah selesai, seperti biasanya juga, kalian kirimkan jawabannya ke saya. Saya yakin kalian bisa, karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat, hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita. Bukan hanya untuk penduduk Indonesia loh, tetapi
tetapi juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran oleh pemerintah agar penduduknya dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik dan pemerintahan negara-negara ASEAN, ayo kita jalan-jalan ke negara-negara di ASEAN. Yang pertama, saya yakin kalian sudah kenal betul dengan negara ini, negara Indonesia. Negara Indonesia, kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya juga sama, dipimpin oleh presiden tersebut juga. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia, sedangkan mata uang kita adalah rupiah. Hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lagu kebangsaan kita ya Indonesia Raya. Yang kedua, negara tetangga kita, Malaysia. Kepala negara Malaysia dipimpin oleh seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kota dari Malaysia adalah Kuala Lumpur, sedangkan bahasanya adalah mereka sebagian besar menggunakan bahasa Melayu. Mata uang Malaysia adalah ringgit. Hari kemerdekaannya tanggal 31 Agustus tahun 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Berikutnya adalah negara Singapura. Singapura ini kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kota Singapura adalah Singapura itu sendiri. Sedangkan bahasa nasionalnya mereka mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Mata uang yang dipakai adalah dolar Singapura. Hari kemerdekaannya pada tanggal 9 Agustus 1945. Lagu kebangsaan mereka adalah Majulah Singapura. Thailand, kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Bahasa nasional yang dipakai adalah bahasa Thai. Sedangkan mata uang yang dipakai adalah baht. Untuk hari kemerdekaannya, nah ini Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Untuk lagu kebangsaan adalah Kleng Chat Thai. Berikutnya adalah negara Filipina. Negara Filipina sama seperti Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahnya sama-sama dipimpin oleh seorang presiden. Ibu kotanya bernama Manila. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Tagalog. Mata uang yang digunakan peso. Untuk hari kemerdekaannya pada tanggal 12 Juni 1898. Untuk lagu kebangsaannya Lupang Hinirang. Brunei Darussalam.
Brunei Darussalam, kepala negara dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang sultan. Ibu kota Brunei adalah Bandar Seri Begawan. Bahasa nasional yang dipakai, mereka mayoritas menggunakan bahasa Melayu. Mata uang yang dipakai adalah Brunei Dollar. Untuk hari kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1984, lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Kamboja, kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Bahasa nasionalnya bahasa Khmer. Mata uang yang dipakai adalah riel. Hari kemerdekaannya pada tanggal 9 November 1953. Untuk lagu kebangsaan Nokoreach. Laos. Negara Laos, kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Mata uang nasional yang digunakan Lao. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Lao. Mata uang mereka adalah Kip. Hari kemerdekaan Laos pada tanggal 19 Juli 1949. Sedangkan lagu kebangsaannya Beng Shat Lao. Negara Myanmar, untuk kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden. Ibu kota dari Myanmar adalah Nay Pyi Taw. Bahasa nasional yang digunakan bahasa Myanmar. Mata uang dari negara Myanmar adalah Kyat. Hari kemerdekaan pada tanggal 4 Januari 1948. Lagu nasional dari Myanmar adalah Kaba Mage. Vietnam, untuk kepala negara dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Bahasa nasional yang digunakan bahasa Vietnam. Mata uang dari negara Vietnam ini adalah Dong. Hari kemerdekaan pada tanggal 2 September 1945. Sedangkan lagu nasional mereka Tin Hoan Cha. Anak-anak hebat, kamu semuanya sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu ini. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan apa saja yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Nah, karena hewan adalah ciptaan dari Tuhan, maka kita sebagai manusia harus berbuat baik kepada mereka, dan hal itu sesuai dengan sila-sila yang ada pada Pancasila. Masih ingat kan sila-sila apa saja yang ada pada Pancasila? Nah, kita lihat. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila yang ketiga,
Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, sekarang kalian sudah ingat apa saja kelima sila Pancasila tersebut. Nah, di sini ada tugas untuk kalian, yaitu menjodohkan antara kegiatan yang ada pada kiri dengan sila atau dengan gambar yang ada pada sebelah kanan. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama, ada kejadian kalian membantu teman saat jatuh dari sepeda. Nah, ketika kita membantu orang lain, berarti kita punya jiwa yang baik kepada manusia. Jadi, untuk kejadian yang pertama, membantu teman saat jatuh dari sepeda, itu sesuai dengan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, kita menghargai karya orang lain. Ketika kita menghargai karya orang lain, berarti di situ ada sebuah keadilan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, ini artinya apa yang kita lakukan sesuai dengan pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kejadian yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan kehendak saat berdiskusi. Nah, kalian harus ingat, kalau ada soal tentang kegiatan berdiskusi, bermusyawarah, itu sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, kita menghormati teman saat beribadah. Untuk semua kegiatan beribadah itu pasti berhubungan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pintar. Yang terakhir, kita bangga saat mengenakan batik. Kalian harus tahu bahwa batik itu adalah kain khas dari Indonesia. Nah, kalau kita bangga menggunakan batik, berarti kita bangga menjadi orang Indonesia. Berarti juga sesuai dengan pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya, di bawah ini ada sebuah cerita tentang Lina. Nah, ingin tahu bagaimana ceritanya? Kita baca bersama-sama. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri. Biasanya dia memanjat atap rumah, berguling-guling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Tapi pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka si kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sekarang sudah bisa berjalan kembali. Nah, anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang sudah dilakukan oleh Lina? Ada yang tahu?
Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Lina? Dia berbuat baik kepada makhluk lain selain manusia. Kucing adalah makhluk ciptaan dari Tuhan. Nah, kalau Lina berbuat baik kepada kucing, berarti dia sudah mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena dia sudah menjalankan perintah agama untuk berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat tetangganya Lina, dia adalah seorang dokter hewan. Pada waktu Lina minta tolong kepada dia, dokter tersebut mau dengan ikhlas menolong si Lina. Nah, orang yang mau menolong kepada orang lain berarti dia sudah mengamalkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang Lina dan kucingnya. Baik, untuk selanjutnya, masih ingatkah kalian beberapa hari yang lalu kalian pernah membuat patung? Nah, hari ini patung-patung yang sudah kalian buat kemarin kita kreasikan, kita hias, kita cat, agar nanti patung-patung kita menjadi lebih menarik. Untuk kegiatan mengecat patung ini, yang dibutuhkan adalah yang pertama, kalian bisa menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Kalau kalian tidak punya cat minyak, bisa juga dengan cat poster. Kemudian kalian juga memerlukan kuas sebagai alat pengecatnya. Selain itu, kalian juga membutuhkan palet atau tatakan untuk mencampur warna. Kemudian jangan lupa kalian juga membutuhkan koran bekas. Untuk apa? Tentu saja untuk alas agar cat yang terjatuh tidak mengotori lantai kalian. Nah, untuk langkah-langkah pewarnaan, yang pertama, campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. Aduk dalam palet atau wadah lain. Kemudian pastikan patung Nusantaramu sudah kering dengan sempurna. Nah, yang terakhir, silahkan kalian warnai patungmu dengan sesuai selera kalian. Selamat bekerja. Nah, anak-anak, kamu baru saja mempercantik patung dengan kreasimu. Selesaikan patungmu agar teman dan gurumu dapat menikmati keindahannya. Nah, setelah kalian menyaksikan tayangan tersebut, buatlah ringkasan materi, catat hal-hal yang penting di buku catatan kalian, sehingga suatu saat bisa dibaca kembali. Minta bantuan ayah, ibu, atau saudara di rumah untuk membantu belajar kalian. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.